Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Di video kali ini, Pak Budi akan menjelaskan tentang prinsip penilaian terbuka pada kurikulum 2013. Prinsip penilaian ini perlu kalian ketahui juga karena ini juga berkaitan dengan keterbukaan dalam guru memberikan penilaian kalian sesuai dengan prosedur. Dari prosedur di sisi afektif, kognitif, dan juga psikomotorik. Dan di sini akan Pak Budi paparkan bentuk Microsoft Excel untuk mengetahui bagaimana cara menilai kalian selama berproses dengan guru mata pelajaran terkait. Untuk penilaian di prinsip penilaian terbuka ini, Pak Budi contohkan adalah penilaian yang di kelas 10 contohnya. Ini contohnya adalah kelas 10 MIPA 1. Tapi pada dasarnya bisa digunakan juga untuk kelas 11, 12, baik jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa, atau mungkin ada jurusan lain yang berkesinambungan dengan penerapan kurikulum 2013 di sekolah. Oke, mari kita pahami untuk bagaimana sih cara Pak Budi menilai dengan dasar kurikulum 2013 ini. Dan di sini sudah jelas banget prosedurnya. Prosedur dari pembagian penilaian itu ada yang namanya penilaian keterampilan dan juga penilaian pengetahuan. Untuk KKM masing-masing disesuaikan ya dengan sekolah kalian dan juga dengan taraf nilai minimal yang harus dicapai. Untuk KD-nya juga dilampirkan di sini, dan di form ini adalah penilaian di semester kedua saat kita menggunakan kurikulum darurat COVID-19. Nah, untuk pembagiannya, itu ada yang namanya keterampilan, itu ada yang namanya pengetahuan juga. Jadi keterampilan bisa dikatakan psikomotorik, untuk pengetahuan dikatakan kognitif. KD-nya pun kita bagi-bagi ya. Jadi, misal untuk keterampilan ini adalah bentuk penilaian yang kaitannya dengan karya, kemudian portofolio, unjuk kerja kalian, kemudian juga berkaitan dengan presentasi, itu juga masuk ke dalam keterampilan. Banyak banget ya untuk materi-materinya ini, misal untuk KD 3.5 dan 4.5 itu masih dalam satu materi, yaitu untuk kelas 10 di sini adalah materi tentang bakteri. Untuk 3.6 itu protista, 3.7 itu jamur, 3.8 itu adalah plantae atau tumbuhan, dan yang terakhir 3.9 itu adalah tentang animalia. Dan untuk KD ini ya 3.5, 4.5, 4.6, 3.6 adalah KD yang saling berkesinambungan. Oke, kita contohkan untuk cara penilaiannya seperti apa. Misal untuk keterampilan nih, ada yang namanya Mas Aditya. Misal pada awal penilaian keterampilan, dia dikasih tugas sama guru yang bersangkutan gitu. Misal membuat kayak semacam mind map tentang bakteri, pembagian bakteri berdasarkan cara hidupnya. Misal, dapat nilai dari guru 80. Terus lagi di keterampilan selanjutnya ada tugas portofolio lagi dari guru itu KD 3.6. Misal nilainya 70. Kemudian untuk KD 34 itu 7, keterampilannya dapat 60. Terus KD 4.8 58. Kemudian misal KD 3.9 ini adalah 70. Ini hanya contoh saja ya. Terus lagi untuk 3.5 untuk pengetahuannya bisa Pak Budi ambil dari ulangan harian dan juga bisa diambil dari salah satu bagian soal yang ada di PTS ataupun di PAS ya, penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun atau akhir semester. Misal di sini nilainya 80, 90, 78, 80, yang KD terakhir dapat 90. Untuk PTS-nya dapat 80, untuk PAS-nya dapat 76. Ini hanya permisalan saja ya, hanya contoh saja. Terus kita sudah dapat nilainya. Jadi nanti dalam rata-rata nilai rapot kalian itu untuk bagian keterampilan berarti rata-rata dari KD 4.5 sampai 4.9. Yaitu di sini tercantum 60
8. Untuk predikatnya disesuaikan dengan sekolah kalian ya. Di sini kan predikatnya cukup tinggi nih. Kalau nilainya D itu ternyata kurang dari 70. Kalau lebih dari 70 berarti nanti C. Kalau 80 B dan 80 ke atas sampai 90 itu A. Makanya ini hanya contoh saja, tidak masalah. Yang penting kalian tahu untuk prinsip penilaian, dan penilaian ini dilaksanakan setiap pada kompetensi dasar yang dilaksanakan setiap saat melaksanakan pembelajaran gitu. Terus lagi untuk afektif, untuk sikapnya, kalau dari pribadi Pak Budi sendiri itu ada rubrik juga. Ini berkesinambungan afektif dan kognitif. Itu adalah keaktifan kalian saat melaksanakan pembelajaran. Entah itu menanyakan sesuatu, ada yang belum paham, entah itu menjawab pertanyaan, kemudian ada juga yang aktif untuk berkomunikasi, memberikan tugas yang cukup bagus, bernarasi, dan ini juga sangat berpengaruh ke nilai kalian. Attitude kalian sangat diperhitungkan selama melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh. Jangan disepelekan dan usahakan setiap guru memberi salam dulu, silakan kalian wajib menjawab. Entah itu assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang, hadir Pak, gitu. Itu harus segera dijawab karena itu juga bagian dari attitude kalian dan terbangun akhlak kalian, adab kalian kepada sosok yang lebih dituakan gitu. Karena ya walaupun di sini kita belajar bareng, tapi yang namanya budaya ketimuran harus kita junjung tinggi sebagai modal awal kita dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di pandemi COVID seperti ini. Kalau sudah melewati pandemi ini, kita bisa bertatap muka langsung dan juga belajar bagaimana cara melaksanakan proses keberlanjutan dalam mengajar belajar. Begitu, dalam belajar mengajar. Jadi begini ya, untuk contoh penilaian terbuka, artinya kalian juga boleh tahu nilainya berapa, dapatnya berapa, kok bisa segini, ternyata penilaiannya seribet ini. Nggak kalian bayangkan kita ngarang nilai atau apa, ya itu hanya pemikiran liar saja sebenarnya tidak. Kita ditugaskan seperti ini, kita mendidik kalian dan juga memberikan evaluasi terbaik sesuai dengan apa yang sudah kalian laksanakan. Modal pinter saja tidak cukup, harus ada yang namanya pengaplikasian dalam bentuk keterampilan. Antara afektif, kognitif, dan psikomotorik harus saling berkesinambungan. Begitu. Oke, cukup sekian untuk video pemaparan prinsip penilaian terbuka ini, prinsip penilaian yang sesuai dengan prosedur penilaian, disesuaikan dengan kurikulum yang dilakukan atau yang disesuaikan, yaitu kurikulum 2013. Kalian bisa tanya-tanya tentang nilai, kalau mungkin guru itu sempat membuka arsip, tapi kita fokus dulu selama pembelajaran, kalian ikuti, kalau kalian berhalangan hadir, silakan izin, kalau memang bisa, karena ini pembelajaran yang berlangsung sangat ini ya fleksibel banget, jadi bisa 24 jam penuh atau seminggu penuh, ya diikuti dengan baik. Jadi begitu untuk penilaian untuk video kali ini tentang prinsip penilaian terbuka, dan silakan ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang bingung dengan konsep nilai ini. Memang agak banyak ya, ya memang beginilah tugas kami sebagai seorang pendidik. Dan cukup sekian ya untuk video kali ini, dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga pikiran kalian terbuka dan semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian dan tunggu video selanjutnya.